goror, harta haram karena hasil dari transaksi atau jual beli goror. Goror dari bahasa Arab yang artinya pertaruhan, yang menurut Ibnu Taimiyah beliau mengartikan goror adalah sesuatu yang tidak jelas kesudahannya atau konsekuensinya, majhulul aqibah. Menurut Syekh As-Sa'di, goror adalah al-mukhatarah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan. Dan kedua hal tersebut termasuk dalam kategori perjudian. Maka secara bahasa, goror itu adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Dalam ilmu fikih, jual beli goror adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan satu barang, baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Ini makna dasar daripada apa itu goror. Praktek goror ini sudah terjadi sejak masa jahiliyah, yang kata kuncinya adalah ketidakjelasan. Misalnya dalam masa jahiliyah, misalnya ada praktek jual beli sperma hewan pejantan. Ini kan untung-untungan, ada pertaruhan, bisa untung bisa buntung. Artinya sperma hewan pejantan ini kan bisa membuai dan bisa gagal membuai, tetapi itu sudah dilakukan transaksi jual beli. Ini sudah terjadi pada masa jual beli sperma hewan pejantan. Atau ada istilah namanya al-mulamasah. Al-mulamasah itu siapa yang menyentuh barang di antara calon pembeli ini, maka dia harus membeli barang itu padahal belum dicek kualitas barang tersebut misalnya. Atau mungkin kalau di pasar, siapa yang menyentuh buah-buahan ini harus bayar, harus beli. Itu tidak bisa, itu goror itu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan banyak praktek-praktek lainnya pada masa jahiliyah. Dan sesungguhnya goror ini ya warisan jahiliyah gitu. Walaupun nanti ada goror yang diperbolehkan, tidak semua goror itu haram. Nanti kita sebutkan kriteria goror yang diharamkan itu seperti apa, seperti itu. Gak mungkin semua goror itu diharamkan, gak mungkin, karena hidup kita ini penuh dengan kegororan, ketidakjelasan. Misalnya beli rumah, hanya diukur pondasinya misalnya. Kalau kita bukan tukang, bukan arsitektur, bukan arsitek, kan gak tahu tentang kualitas rumah itu. Tetapi akad itu diperbolehkan, walaupun ada sisi-sisi lain yang tidak jelas bagi pembeli. Yang goror yang diharamkan itu kalau dalam keseharian kita ini, kita boleh berbeda pendapat. Kolam pemancingan. Jadi setiap orang yang mengunjung ke kolam pemancingan bayar 100.000 misalnya. Kalau ditanya 100.000 itu untuk apa? Ya enggak untuk apa-apa, membeli peluang saja kan itu. Antara dapat atau tidak ikan yang mau dipancing. Karena peralatan pancing kita bawa sendiri, pakannya kita bawa sendiri. Lalu mancing dari jam 1 sampai jelang maghrib, enggak dapat ikan. Itu kan merugikan. Jadi sebetulnya salah satu keharaman goror itu atau ketidakjelasan itu adalah nanti diantaranya ada keuntungan satu pihak di atas kerugian orang lain. Nah, itu salah satu kenapa goror yang nanti itu masuk dalam kriteria haram atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, saya ngasih contoh tadi kolam pemancingan. Jadi 100.000 itu kalau ditanya itu untuk beli apa? Ya tidak beli apa-apa. Kita hanya membeli peluang antara nanti dapat ikan atau tidak.
Bisa jadi yang kita dapati dari pemancingan itu tidak sampai seharga 100.000. Maka kelebihan atau kerugian itu adalah gharar. Yang nerima keuntungan itu haram, dan yang ada pihak lain yang dirugikan. Kira-kira seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut bahwa tidak semua gharar itu diharamkan, ada yang diperbolehkan. Nah, ketidakjelasan itu Bapak Ibu sekalian bisa terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan. Ketidakjelasan dalam akad misalnya terjadi dua akad jual beli dalam satu akad. Saya kasih contoh di sini. Misalnya penjual mengatakan, saya jual handphone ini pada Anda seharga 8 juta kalau cash. Jika kredit selama 2 tahun harganya 10 juta. Lalu pembeli tadi tidak menentukan akad mana yang ia pilih, mau secara tunai atau kredit. Tapi dia hanya mengatakan, yang calon pembeli tadi atau pembeli tadi, saya beli handphone Anda, tanpa menjelaskan memilih salah satu akad. Dia mau tunai apa mau kredit. Nah, seperti itu. Maka di sini Abu Hurairah mengatakan Rasulullah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Maka kalau dalam kasus ini pembeli harus memilih salah satu akad. Dia mau tunai 8 juta atau mau kredit 8 juta seperti itu. Jadi jangan dibiarkan tidak jelas. Oke, saya beli handphone Anda tanpa memilih salah satu akad ini. Karena nanti itu akan menimbulkan sengketa gitu. Jadi penjualnya itu ngarep, ini orang mau cash mau kredit ya. Nanti akan muncul sengketa. Maka salah satu dalil pengharaman gharar itu nanti adalah khawatir terjadi permusuhan sesama saudara kita. Jadi biasanya ulama mengambil dalil pengharaman gharar itu, ketidakjelasan itu diantaranya mengkiaskan dengan perjudian itu, bahwa nanti akan ada permusuhan atau konflik diantara sesama ya. Ketidakjelasan dalam objek akad, yaitu jual beli yang tidak jelas barangnya, jasa maupun harga yang ditawarkan. Sifat barang yang ditawarkan bisa jadi tidak ada kejelasan karena pembeli tidak dapat melihat barang yang dijual. Contohnya, seseorang menjual barang yang ada dalam kotak, tidak kelihatan, tidak nampak ya, seharga 100.000 misalnya. Penjual tersebut tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu detail dan fisik barang yang ada dalam kotak itu. Ketidakjelasan itu bisa menimbulkan keuntungan pada pembeli, karena ketika dibuka kotak itu ternyata barangnya itu seharga 130.000 misalnya. Maka dia untung, pembelinya 30.000 karena nggak jelas. Tetapi ada kemungkinan ternyata isinya itu hanya seharga aslinya 90.000. Jadi seperti kalau dalam istilah pepatah kita itu seperti membeli kucing dalam karung ya. Tidak jelas. Ini tidak boleh dilakukan transaksi yang tidak jelas barangnya. Kalau transaksi secara online itu kan jelas, itu ada spesifikasinya, itu ada gambar, ada kualitas dan lain-lain, dan insya Allah ya apa yang nampak dalam gambar ya itu yang dijual gitu. Lalu ada harga, lalu transaksi jual mahal, dan itu diperbolehkan. Tetapi ini beli barang dalam kotak tertutup gitu, tanpa diberitahu ini barangnya apa, terus sifat-sifatnya seperti apa, nggak jelas ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan transaksi jual beli ya. Ketidakjelasan pada harga, sebab penjual tidak menentukan harga kepada pembeli. Contoh, saya jual handphone ini dengan segenggam uang kertas, ini nggak jelas. Jadi kalau uang kertas itu kan ada 50 ribuan, 50-an ribu, ada 100-an ribu, ada
5 ribuan, ada 20-an ribuan begitu. Jadi nggak jelas di situ ngasih harga. Pokoknya saya jual handphone ini seharga dengan segenggam uang kertas, dan tidak disebutkan nominal uang kertasnya itu. Ini nggak jelas. Ini tidak boleh ini, karena nanti mesti ada sengketa antara pihak pembeli maupun penjual. Atau tidak ada kejelasan jangka waktu pembayaran sejak terjadinya akad jual beli. Contoh, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Menjual janin hewan yang masih, jadi pembeli itu mengatakan seperti ini, nanti saya bayar ya setelah janinnya lahir. Jadi hewan itu masih di dalam perut induknya, lalu sudah dilakukan akad transaksi jual beli. Kapan pembayarnya? Nunggu nanti setelah lahir. Yang lebih parah lagi, nunggu setelah lahir dari janin ini. Jadi janinnya ini lahir dulu, kalau selamat ditunggu dewasanya sampai bunting lagi, lalu melahirkan janin lagi, dan pembeli berjanji saat itulah saya membayar. Ini tidak jelas, karena bisa jadi kan janin itu tidak lahir dengan selamat. Nah, ini lebih parah lagi, nunggu anak dari janin ini, nggak jelas kapan mau bayar. Seperti itu. Nah, jual beli semacam ini batil karena adanya ketidakjelasan kapan harga dibayarkan, dan bisa jadi tidak dibayar karena janin, kalau di sini onta ya, janin onta di dalam induk itu setelah lahir mati, padahal dulu sudah melakukan akad transaksi jual beli. Kapan bayar? Setelah lahir. Nah, setelah lahir ternyata janinnya itu mati, lalu yang membeli nggak mau bayar, padahal dulunya janji mau bayar. Nah, maka supaya mengantisipasi tidak ada konflik sengketa itu, sejak awal jangan dilakukan transaksi yang tidak jelas seperti itu. Oke. Larangan jual beli goror. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi saya mengutip makna dari goror itu ada pertaruhan, ada untung-untungan. Ya mirip-mirip judi lah. Cuman kalau perjudian itu terjadi pada melarang jual beli al-hasoh dan jual beli al-gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Dari jual beli hasad itu begini Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu pada masa jahiliyah itu kalau jual beli tanah itu dengan cara si pembeli, calon pembeli tanah itu diberi kerikil lalu dilempar. Anggaplah batasan lebarnya tanah itu dari pohon satu ke pohon yang lain, lebarnya sudah kelihatan, tetapi seberapa panjang tanah yang mau dijual itu pakai lemparan batu kerikil. Jadi calon pembeli tanah itu diberi kerikil, suruh lempar. Sejauh mana lemparan kerikil itu, maka seluas itu yang mau dia beli. Jadi harga itu sudah ditentukan antara calon penjual dan pembeli tanah itu. Tetapi cara ngukurnya itu tidak pasti ya, untung-untungan. Dikasih kerikil suruh lempar, sekuat apa lemparan itu, maka sepanjang itu luas tanah yang dia dapatkan. Nah, ini kan untung-untungan. Kalau lemparannya tidak kuat, ya dapatnya tidak
seluas yang dia inginkan, misalnya seperti itu, namanya hasad. Atau ada makna lain dari al-hasad itu, ada penjual kain gitu ya, penjual kain, lalu penjualnya itu melempar kerikil di antara banyak calon pembeli, lalu dilempar kerikil yang mengenai salah satu calon pembeli, maka dia wajib beli gitu. Kan tidak bisa gitu, padahal kualitas kain yang mau dijual kan harus dilihat motifnya, kualitas benangnya. Ini enggak, pokoknya yang dilempar kerikil dan mengenai calon pembeli dia wajib beli. Nah begitu gorornya di situ. Jadi ada apa ya, unsur gambling ya, untung-untungan di situ seperti itu. Nah itu terjadi pada masa jahiliyah. Nah itu hasad seperti itu. Kemudian di surah An-Nisa ayat 29 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil ya. Jadi karena memang salah satu kata kunci kenapa jual beli gharar itu diharamkan, karena pihak yang beruntung ya, dengan cara memakan kerugian orang lain ya, itu ada unsur kebatilan di sana. Jadi ada pihak yang dirugikan, ada pihak ya, sama dengan judi, yang menang dia untung, yang kalah dia buntung, dan yang beruntung memakan harta yang kalah judi ya. Sama dengan gharar ini, karena ada orang yang dari awal transaksi itu nggak jelas, dibuat remang-remang, samar-samar ya. Nah seperti itu. Oke. Lalu ada hadis berikutnya, Rasulullah melarang munabadah, seorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi. Jadi kain yang dia mau dijual dilempar, yang mengenai badan calon pembeli dia wajib beli gitu, tanpa harus ngecek kualitas kain itu namanya gharar ya. Nah, itu dilarang ya, dilarang dalam Islam. Atau kalau kita ada penjual buah gitu ya di keranjang yang gitu, kan ada itu penjual yang nggak mau disentuh barang dagangannya itu, minimal marah-marah itu ya, jual jeruk. Yang namanya pembeli kan ya sedikit bongkar-bongkar sedikit lah, jangan-jangan ada yang bosok gitu kan, sengaja dicampur ya. Jadi memang ada penjual yang memang sengaja niat menipu gitu lah. Jadi yang atas-atas yang bagus-bagus. Tapi kemudian datanglah calon pembeli, disentuh atasnya lalu marah kalau nggak dibeli. Itu gharar juga itu. Namanya pembeli kan harus tahu kualitas barang yang mau dijual, yang mau dibeli gitu. Nah, jadi tidak bisa model-model penjual yang main paksa. Pokoknya siapa yang nyentuh barang tadi itu harus dibeli. Tidak bisa seperti itu dalam Islam. Bahkan dalam Islam itu ada yang namanya khiyar. Jadi ada batas waktu 3 hari. Kalau kualitas barang itu tidak sesuai dengan harga yang dia keluarkan, maka boleh dikembalikan. Itu namanya khiyar. Jadi ada batas waktu sampai 3 hari. Dan ini saya kira tidak berlaku di tradisi kita. Padahal di Islam itu harusnya seperti itu. Jangan sampai merugikan pembeli. Berikutnya adalah contoh ini, jenis jual beli gharar. Pertama, jual beli barang yang belum ada. Contohnya jual beli hewan namun masih dalam kandungan tadi. Membeli janin yang masih dalam kandungan induknya. Artinya barang itu belum bisa diterimakan saat transaksi jual beli, akad jual beli sampai ke tingkat pembayaran, tapi barangnya belum bisa diterimakan karena masih berada di dalam kandungan induknya. Contoh lainnya jual beli susu yang belum diperah. Jadi sudah melakukan transaksi jual beli, lalu pembelinya suruh merah sendiri. Saya mau beli susu, mana susunya? Perah sendiri. Setelah diperah nggak keluar susunya, kan itu kan gambling, dirugikan gitu.
Jadi bagaimana solusi supaya halal? Ya diperah dulu, lalu diliter gitu ya, 1 liter berapa belas ribu kira-kira ya. Itu namanya gak goror itu. Yang goror itu sudah terjadi akad jual beli susu yang belum diperah. Jadi pembeli itu suruh merah sendiri, padahal bisa jadi kan isinya nggak banyak. Wong kambingnya sudah diperah barusan terus dijual ke orang lain, perah sendiri ya, akhirnya nggak dapat apa-apa, padahal sudah dilakukan transaksi jual beli dengan harga sekian, tapi barangnya nggak bisa diterimakan. Atau wol yang masih di kulit hewan, atau ikan yang masih di laut. Jadi jual beli antara penjual membeli ikan, mana ikannya suruh tangkap sendiri ditambak. Ini goror. Nah, ini gorornya. Oke. Contoh jenis jual beli goror yang lain, jual beli barang yang belum jelas sifatnya. Kayak tadi menjual barang dalam kotak, pembeli belum lihat. Jual beli goror jenis ini yaitu penjual menjual barang dengan harga 100.000 namun tidak diketahui jelas barang tersebut, atau menjual tanah namun ukuran tanah tersebut tidak diketahui dan lain sebagainya. Misalnya saya jual tanah saya 100 juta, tapi pembeli ini belum tahu di mana lokasinya, ukuran tanahnya berapa luas. Itu namanya goror, tidak jelas ya. Nah, belum jelas. Jenis goror yang lain, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Misalnya penjual menawarkan barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti menjual motor yang sedang dicuri. Nah, misalnya gini, nanti kalau ketemu motor saya, mau ndak kamu beli dengan harga 10 juta? Lalu dilakukanlah transaksi akad jual beli, padahal motornya posisi masih sedang dalam proses pencarian. Itu goror, itu tidak boleh dilakukan. Jangan-jangan sudah bayar nggak ketemu motornya. Kalau sudah langsung dipastikan, oh pasti ketemu ini, jadi yang pembeli itu langsung bayar, insya Allah pasti ketemu. Jangan-jangan dia yang nyuri, kerjasama sama orang kan, sehingga dibayar murah misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh transaksi jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, atau jual beli budak yang kabur, sampai sifat-sifat budaknya seperti apa tidak bisa diketahui orang sedang kabur kan begitu. Nah, berikutnya jenis jual beli goror itu termasuk jual beli tanpa kejelasan harga. Penjual menawarkan barang dengan harga kontan 500.000, contoh yang tadi di awal, dan 1 juta ketika diangsur tanpa menentukan salah satu pembeli. Jadi pembeli, oke, saya beli barang Anda, tetapi dia tidak memberikan ketegasan mau kredit apa mau kontan. Seperti itu namanya melakukan 2 akad dalam 1 akad ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kriteria kapan transaksi jual beli goror itu diharamkan. Yang pertama, kalau gorornya terlalu banyak sehingga tidak bisa dimaafkan. Jadi ketidakjelasannya itu terlalu nampak ya, sehingga berpengaruh terhadap kerugian orang yang ibaratnya yang tidak beruntung tadi. Ibnu Rus berkata dalam Bidayatul Mujtahid, para ulama fikih sepakat bahwa goror yang banyak dalam transaksi jual beli, tingkat gorornya, ketidakjelasannya, maka tidak diperbolehkan. Tetapi jika sedikit boleh. Nah, jadi kalau banyak nggak boleh, kalau sedikit boleh. Jadi hukum sebaliknya, kalau gorornya sedikit boleh, kalau banyak. Contoh ini, yang gorornya terlalu banyak, misalnya ini sebetulnya tradisi ini sudah
sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jual beli sistem borongan itu sudah ada. Nah misalnya ada ini yang risikonya tinggi, yang haram ya, misalnya membeli borongan padi di sawah yang masih menghijau. Nah itu gorornya tinggi deh. Jangan-jangan sebelum panen diserang hama, nah gitu, lalu gagal panen, itu terlalu tinggi, itu tidak boleh. Membeli tanaman atau buah-buahan yang masih hijau, belum waktunya dipetik, gitu. Karena terlalu tinggi itu gorornya, gamblingnya terlalu tinggi. Tetapi kalau misalnya borongan beli padi yang sudah menguning, gitu, artinya akan dipanen 3 hari yang akan datang, itu boleh. Itu boleh, walaupun nanti hasilnya itu ya nggak pasti juga, goror juga itu kan. Tetapi kalau gorornya sedikit itu ditolerir. Misalnya gini, kira-kira satu sawah, seluas sawah ini menjual padi yang sudah menguning sistem borongan gitu, yang diprediksi hasilnya itu 2 kintal, yang kira-kira plus minusnya 10 kilo. Nah akhirnya, maka 10 kilo dibanding 2 kintal itu kan sedikit ya Bapak Ibu. Artinya kalau ya lebih-lebih dari 2 kintal itu 10 kilo, kalau kurang-kurang dari 2 kintal itu 10 kilo ya. Nah, itu diperbolehkan itu. Karena dia membeli padi yang sudah memang mau akan dipanen ya 3 hari lagi misalnya, seperti itu boleh. Tetapi kalau menjual padi yang masih hijau, panennya masih bulan depan, itu terlalu goror, itu terlalu tidak jelas, itu dilarang dilakukan transaksi. Karena nanti seumpama panennya gagal, maka akan terjadi permusuhan itu antara penjual padi sama pembeli padi, padahal sesama saudara muslim, misalnya seperti itu ya. Saya kasih contoh lagi yang kira-kira yang gorornya sedikit ya, misalnya kalau kita pergi ke swalayan itu kan ditawari member card, kartu member gitu ya. Anggaplah harga kartu membernya 10.000. Bagi pengunjung swalayan yang memiliki kartu member itu akan dapat diskon misalnya 10% dari pembelanjaan hari itu misalnya gitu. Ini goror juga sebetulnya Pak ya. Tetapi coba kita lihat tingkat gorornya banyak atau sedikit. 10.000 misalnya, mungkin modal kartunya itu 8.000 kan, berarti sisanya 2.000 gitu ya. Nah bagi kita kan, menurut tradisi kita, hilang 2.000 itu kan nggak sampai membuat kita bersedih gitu kan ya. Nggak sampai membuat kita nggak nyenyak tidur gara-gara hilang 2.000. Nah itu boleh itu, karena tingkat gorornya sedikit. Karena misalnya gini, punya member card harganya 10.000, yang setiap belanja dapat kortingan 10% misalnya. Harga kartu itu aslinya 8.000, ada selisih 2.000 ya. Tetapi kemudian dia pindah ke swalayan lain gitu ya. Swalayan lain, sehingga tidak lagi berbelanja di swalayan yang ada member cardnya tadi. Berarti ada kerugian 2.000. Kerugian 2.000 ini ditolerir. Sebetulnya goror kan di awal tadi, itu digoror, itu boleh. Atau misalnya gini Bapak Ibu, tapi nanti kita bahas di berikutnya ya kayaknya, tentang asuransi layanan transportasi. Oke. Jadi yang pertama adalah terlalu banyak gorornya, maka ini dapat merusak akad, artinya batil transaksinya itu, dan tidak boleh diteruskan. Nah ini saya tulis di contoh ini ya, artinya yang gorornya nggak terlalu banyak ya. Ini yang boleh. Bolehnya menyewakan rumah dalam kurun waktu sebulan, padahal tidak diketahui apakah bulan tersebut 29 hari atau 30 hari Hijriah. Jadi selisih antara 1 hari gitu. Saya sewakan sebulan
100.000 per kamar. Nah sebulan itu kan goror Pak ya, itu sebulannya itu 29 hari atau 30 hari kalau hijriah ya. Bahkan kalau di Masehi ada yang 28 hari kan Pak ya, seperti itu. Nah itu gorornya tidak terlalu banyak, itu boleh. Atau boleh menyewakan kamar mandi padahal tidak diketahui berapa banyak air yang akan dipakai. Ini kan sulit Pak ya, mengukur seberapa banyak air yang akan dia pakai. Ya kadang mandi, kadang nggak mandi kan tidak jelas, ya goror juga kan. Tapi hal-hal seperti ini itu dimaafkan, boleh itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti saya sampaikan memang tidak semua goror itu haram. Karena sekali lagi saya katakan, hidup ini penuh dengan kegororan, tidak jelas. Seorang anak sekolah ya ke sebuah lembaga pendidikan tertentu, masing-masing anak bayarnya sama kan gitu. Tetapi lulusnya nggak sama, itu kan goror juga Pak ya. Sama bayarnya, hasilnya nggak sama, itu kan goror juga Pak ya. Apakah kemudian ini merusak akad gitu. Sama-sama bayar SPP-nya sekian, tapi anaknya itu beda-beda, ada yang pinter, ada yang pinter. Apa kemudian jadi haram? Kan tidak. Padahal itu ya goror juga ya. Cari calon istri itu kan goror juga Pak. Apa ketika melamar itu dilihat semua? Kan enggak. Karena dalam madhab yang jumhur ulama yang boleh dilihat kan muka sama telapak tangan ya. Selebihnya kan goror Pak ya. Goror Pak. Saya punya istri jilbaban, artinya sebelum saya lamar itu jilbaban. Itu kan saya hanya bisa melihat muka sama telapak tangan Pak ya. Selain muka sama tangannya kan masih goror semua itu, masih goror semua itu. Saya dulu sempat khawatir juga ya, jangan-jangan istri saya nggak lengkap telinganya dan lain-lain seperti itu. Kan goror Pak, agak jelas itu. Tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap mengkhidbah kan gitu. Karena memang dalam Islam ya cukuplah dilihat muka kan gitu ya, mukanya. Artinya muka itu kan banyak hal bisa diketahui dari muka kan gitu Pak ya. Menarik atau tidak menarik dari muka. Kalau ingin istri yang saya nggak mengatakan gemuk ya, yang tidak kurus ya. Pengen calon istri yang tidak kurus misalnya, dia kan bisa dilihat dari pipinya cukup kan. Jadi tidak harus dilihat semua. Jadi dengan muka itu sudah kelihatan sisi-sisi yang lain sebagai perwakilan lah, perwakilan. Walaupun itu goror juga, tapi goror yang masih bisa ditolerir. Oke. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, goror yang bisa merusak akad. Goror dalam inti transaksi, artinya menjadi tujuan utama, menjadi tujuan utama. Jika goror tersebut hanya sebagai pengikut dan bukan inti transaksi atau menjadi tujuan utama, maka goror tersebut gak apa-apa. Satu contoh, kita beli tiket pesawat, itu kan ada garansinya Pak ya, ada garansinya Pak ya. Tapi kan niat kita bukan untuk garansi Pak ya, bukan garansi, asuransi, mohon maaf ya. Jadi tujuan penumpang pesawat itu kan bukan untuk asuransi, tapi ingin mendapatkan layanan transportasi, tetapi tiketnya berasuransi sehingga ada tambahan uang sekian seperti itu. Transaksi asuransi itu kan goror Pak ya. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Celaka atau enggak sehingga kemudian bisa klaim gitu ya. Tapi kita diwajibkan bayar tambahan. Kalau asuransi itu tidak menjadi tujuan utama, enggak apa-apa, pengikut itu. Maka dalam kaidah usul fiqh disebutkan at-tabi'u fil mawjud tabi'un fil hukmi. Sesuatu yang menjadi pengikut maka hukumnya sama dengan yang diikuti, seperti itu. Jadi kalau beli tiketnya itu halal, maka asuransi itu kan hanya pengikut gitu Pak ya.
Jadi kalau ada calon penumpang pesawat tujuan utamanya untuk asuransi, saya kira nggak usah diajak itu, karena mesti doanya beda dengan penumpang-penumpang lain. Kalau penumpang lain yang niatnya untuk layanan transportasi kan niatnya supaya selamat sampai tujuan. Tapi kalau ada calon penumpang pesawat niatnya asuransi untuk mengklaim dari asuransinya, doanya beda itu. Mungkin dia berharap celaka kan begitu supaya mengklaim asuransinya itu. Jadi kalau pengikut boleh, walaupun asuransi itu gambling juga kan Pak, tapi ini pengikut. Sama misalnya kita minum kopi ya, minum kopi kita minum ada semut di situ, semut. Itu halal apa haram? Halal, karena kita niatnya minum kopi. Cuman semut ngikut kan gitu, karena enggak tahu gitu. Tapi kalau dari awal niatnya mau ingin makan semut gitu, kan haram Pak ya, karena termasuk jenis hewan yang menjijikkan gitu. Tapi kalau minum kopi, minum teh terus lalat ikut, nah itu berarti lalat itu hukumnya ikut yang diikuti, ikut kopi tadi itu kan begitu Pak ya. Itu namanya at-tabi'u fil mawjud tabi'un fil hukmi, sesuatu yang mengikut hukumnya sama dengan yang diikuti ya. Nah saya di sini ngasih contoh Bapak sekalian, jual beli binatang ternak yang sedang hamil atau bunting ya. Kita telah sebutkan sebelumnya tidak boleh menjual hewan yang masih dalam kandungan. Namun kalau janin tersebut dijual karena mengikut ibunya, maka ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Misalnya gini, ada dua sapi, satunya sapi bunting, satunya sapi perawan Pak ya, sapi gadis apa perawan Pak ya. Satunya bunting, satunya sapi perawan. Nah sapi perawan misalnya harganya 10 juta gitu Pak ya. Sapi bunting harganya 12 juta gitu Pak ya. Nah selisih 2 juta itu haram apa halal kan gitu Pak, karena goror kan Pak ya, karena janin yang di dalam kandungan kan belum tentu selamat gitu, belum tentu selamat gitu loh. Nah ini dibolehkan Pak, karena niat utama bukan niat beli janin di dalam kandungan hewan itu, tetapi dia niatnya adalah beli sapinya gitu loh, terus janinnya ngikut gitu ya, wajar dong harganya lebih mahal dikit kan begitu Pak ya gitu. Masalah nanti lahir nggak selamat itu ya urusan lain. Iya goror juga, tetapi gorornya itu ndak parah-parah amat ya. Misalnya beli apa Pak ya, contoh lainnya yang mirip-mirip dengannya, beli ayam ya, satu ayam yang di dalamnya itu isi telur Pak, merindil-merindil ada telurnya. Satu lagi ayam gak ada telurnya gitu, umurnya sama, beratnya sama, lalu beda harganya gitu. Jadi yang ayam yang di dalamnya mengandung banyak telur yang merindil-merindil, benih telur itu dijual lebih mahal dari ayam yang gak ada telurnya. Itu sama-sama goror juga sebetulnya, tetapi itu diperbolehkan. Nah, itu wajar seperti itu Pak. Atau transaksi jual beli pohon sirsak misalnya, satu pohon sirsak ini sudah berbuah, pohon satunya lagi belum berbuah gitu Pak ya. Walaupun yang berbuah ini masih ini Pak ya, masih hijau ya, belum matang ya, belum tahu kapan panennya itu. Lalu buah sirsak yang berbuah itu harganya lebih mahal dari dari pohon sirsak yang belum berbuah. Nah itu boleh apa tidak? Ya boleh gitu loh, boleh. Karena pembeli itu niatnya bukan beli buahnya kan gitu, beli pohon kan gitu Pak ya. Termasuk ayam tadi niatnya kan beli ayam Pak ya, cuman telur ngikut gitu ya, hanya ada kelebihan harga, itu boleh walaupun goror ya nanti telurnya jadi atau tidak. Walaupun nanti pohon sirsak itu walaupun lebih mahal yang ada pohonnya itu, ada buahnya itu
bagus buahnya atau tidak, seperti itu. Sebenarnya sekali lagi kita hidup tidak bisa lepas dari goror itu. Tapi kalau nggak terlalu parah, kemudian juga tidak menjadi tujuan utama, itu boleh. Nah, misalnya bapak ibu belikan permen untuk cucu gitu, itu kan goror pak, permen itu. Apa ketika beli permen itu dibuka bungkusnya, kan nggak boleh. Ternyata isinya nggak enak dan lain-lain. Nah, karena permen termasuk jenis makanan yang nggak boleh dibuka bungkusnya kan gitu. Kecuali beli gedok gitu pak ya, itu kan harus kelihatan gitu. Jadi sekali lagi nanti ada goror yang diperboleh. Itu sudah adzan pak ya. Insya Allah kita sambung yang akan datang. Kita ini yang terakhir, yang haram itu adalah goror dalam transaksi tidak dibutuhkan. Seperti beli rumah itu tidak harus dibongkar pondasinya, cukuplah transaksi itu akarnya berapa luas pondasi, ukur ke atas, lakukanlah transaksi. Karena ini kebutuhan pak ya. Kalau harus dibongkar pondasinya, sulit terjadi transaksi jual beli. Maka seperti ini diperbolehkan, diperbolehkan. Tetapi yang memang harus dicek, maka dicek supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan ke goror yang diperbolehkan dan goror yang diperselisihkan. Jadi kalau dibagi goror itu ada yang resikonya banyak, yang itu haram, ada yang resikonya ringan, itu diperbolehkan, ada yang risikonya 50-50 ya, itu masih diperselisihkan. Seperti beli biji-bijian yang masih di dalam tanah ya. Beli kacang, beli wortel, beli bengkoang itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.